Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai topik seputar teknologi blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi atas kerjasama dengan Akademi Kripto. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan baca dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika ada penyebutan nama produk, nama merek, nama aset, itu bukan berarti endorsement terhadap produk atau merek atau aset tersebut. Nah, materi apa yang akan kita bahas kali ini? Soal Paxos Gold atau tickernya PAXG. Apa itu Paxos Gold? Nah, jadi seperti sesuai dengan namanya, ada gold-goldnya gitu kan. Artinya kita akan berbicara soal emas. Nah, kemudian kita mau melihat satu produk yang merupakan kombinasi dari stablecoin dengan emas, yaitu Paxos Gold. Nah, Paxos Gold ini adalah stablecoin tetapi kolateralnya merupakan emas, gitu kan. Kalau biasanya kita tahu bahwa misalnya USDT atau USDC itu peggingnya atau kolateralnya dengan menggunakan uang fiat, misalnya US dollar. Tetapi kalau PAXG itu backingnya emas. Nah, dia diterbitkan oleh satu perusahaan private namanya Paxos Trust Company. Nah, jadi perusahaan ini itu beroperasi di Amerika Serikat, juga tunduk pada aturan-aturan di Amerika Serikat. Kemudian kalau kita lihat nilainya, satu PAXG itu 1 fine troy ounce of gold, kan? Nah, jadi ini jadi emasnya itu merupakan ngambil dari London Good Delivery. Jadi kalau yang diterbitkan oleh si London Good Delivery barnya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa PAXG ini adalah kombinasi dari teknologi blockchain dengan kepemilikan emas. Kenapa? Menarik karena sangat banyak orang yang masih melihat bahwa emas ini jadi satu instrumen untuk investasi di masa depan, atau lebih tepatnya lagi instrumen untuk melindungi kekayaan atau melindungi nilai dari uang yang mereka miliki sekarang ini. Artinya emas ini, misalnya dengan membeli emas itu valuasi atau nilai dari uang mereka itu tidak tergerus oleh inflasi misalnya. Nah, jadi emas itu merupakan, secara historis dia adalah store of value atau media untuk menyimpan nilai untuk masa depan. Dia resisten terhadap inflasi dan devaluasi dari mata uang. Jadi kalau kita memegang uang fiat seperti rupiah, kemudian US dollar, itu sangat sangat terekspos pada inflasi dari negara tersebut atau pemerintah yang mengeluarkan mata uang tadi. Misalnya terkait dengan kondisi keuangan di satu negara membuat inflasi itu jadi terlalu tinggi. Artinya dengan inflasi itu nilai tukar dari mata uang tersebut jadi jatuh. Makanya kalau menggunakan emas itu si emasnya terlihat harganya naik, tetapi sebenarnya valuasi atau nilai tukar dari emasnya sendiri tidak berubah, gitu kan. Seharusnya seperti itu konsepnya. Nah, kemudian emas itu juga diterima oleh secara global ya. Jadi semua pihak itu mengakui bahwa emas itu adalah satu satu aset yang punya nilai. Kemudian juga punya standar internasional ya, berapa sebenarnya harga pasar dari emas. Misalnya satu troy ounce emas itu harga di internasional berapa itu ada. Kemudian artinya kalau diperdagangkan, dia merupakan aset yang liquid, bisa dijual kapanpun karena likuiditasnya juga tinggi, marketnya juga di seluruh dunia ada. Kemudian ya tadi, kalau marketnya volatile, kan, di Paxos Gold tadi atau emas tadi menawarkan kestabilan secara finansial. Kemudian misalnya kita mau membeli emas secara fisik, nah, itu masalahnya adalah bagaimana cara menyimpan dan mengamankan emas tersebut. Karena kalau misalnya kita cuma beli 1 gram, itu mungkin menyimpannya
Mudah. Bagaimana dengan menyimpan 1 kilo emas atau 1 ton emas? Artinya kita tidak bisa menyimpan emas tersebut di rumah, ya kan? Jadi harus ada pengamanan yang ketat. Artinya kita harus menginvestasi cukup banyak uang untuk security atau keamanan, kemudian media penyimpanannya juga harus aman. Kemudian biaya untuk mentransportasikan emas tadi itu tidak bisa dikirim dengan misalnya mobil box, itu tidak bisa. Harus dengan misalnya mobil berpengaman atau dengan orang-orang bersenjata. Kemudian juga harus ada asuransi yang harus kita bayarkan. Kemudian kalau emas fisik itu tidak liquid, artinya kalau mau menjual juga harus dibawa kan emas fisiknya. Jadi untuk trading juga karena tergantung dari di mana fisiknya, artinya dia hanya bisa mengakses market lokal, tidak bisa mengakses market internasional. Kemudian umumnya membutuhkan intermediary, tapi kalau misalnya emasnya hanya 1-2 gram kan tidak perlu intermediary. Tapi kalau misalnya secara internasional dia butuh intermediary. Nah, bagaimana dengan kombinasi antara blockchain dan emas? Ini satu model baru yang diambil oleh Paxos Gold. Jadi, si Paxos Gold ini merupakan representasi digital dari emas fisik atau representasi kepemilikan, bukti kepemilikan dari emas fisik. Kemudian transparan dan efisien ketika mau ditransfer. Artinya hanya mentransfer token saja berarti bahwa kepemilikan dari emas tersebut sudah ditransfer. Kemudian dari sisi trading bisa kapanpun juga, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa ada batasan fisik. Kemudian mengurangi ketergantungan terhadap intermediary, artinya jauh lebih murah karena tidak perlu membayar intermediary. Nah, kita mau lihat seperti apa Paxos Trust Company yang menerbitkan Paxos Gold. Dia ada di New York, kemudian merupakan perusahaan berbasis atau di bidang finansial yang terregulasi. Nah, jadi mereka adalah kustodian dari emas fisik untuk PaxG. Kalau misalnya kita punya satu PaxG, artinya si Paxos Trust Company itu menyimpankan emas atas nama kita. Jadi emas fisiknya disimpan oleh si company tadi. Kemudian ada regular audit untuk memastikan emasnya masih ada. Kemudian oversight itu artinya harus ada yang mengontrol atau memantau. Nah, jadi Paxos Trust Company ini produknya tidak hanya Paxos Gold tapi juga USDP, yaitu stablecoin yang berbasis US dollar. Kemudian ada crypto services lainnya yang diterbitkan oleh Paxos. Nah, PaxG ini cara kerjanya gimana? Jadi satu token PaxG itu merepresentasikan 1 troy ounce emas. Kemudian disimpan di perusahaan namanya Brink. Kan? Jadi Brink adalah perusahaan keamanan yang berskala global. Kemudian kalau kita punya satu PaxG, kita bisa tukar dengan emas atau tukar dengan uang fiat, misalnya US dollar. Kemudian kepemilikan dari PaxG ini mirip seperti stablecoin, itu disimpan di blockchain, misalnya di Ethereum. Nah, jadi PaxG ini berjalan di Ethereum. Keuntungannya apa? Ada early access. Jadi kalau misalnya kita membeli emas itu tidak perlu biaya terlalu tinggi. Jadi biaya operasionalnya jauh lebih murah ketimbang membeli emas secara fisik. Kemudian bisa diperdagangkan di crypto exchange tertentu yang menerima PaxG. Kemudian bisa pecahan, jadi tidak perlu 1 troy ounce emas, bisa juga dipecah-pecah ke dalam bagian yang lebih kecil. Kalau kita di emas fisik kan misalnya si penjualnya hanya punya 100 gram, 50 gram, artinya kita tidak bisa membeli 10 gram dari 100 gram tadi, tidak bisa dipotong. Jadi kita mencarinya pecahan yang ada. Tapi kalau di PaxG kita bisa membeli pecahan. Kemudian supply-nya juga transparan. Kita bisa lihat berapa sih jumlah total dari PaxG yang beredar. Kemudian siapa saja yang memegang PaxG itu kelihatan dari smart contract-nya, kita bisa baca. Kemudian fitur dari PaxG itu berbasis ERC20. Jadi dia comply dengan standar ERC20. Artinya
kalau masuk ke DeFi itu jauh lebih mudah secara pemrograman. Kemudian dipecah menjadi 18 desimal, artinya bisa jadi sangat kecil ya, bisa jadi kurang dari 1 gram kepemilikan emas kita. Kemudian bisa disimpan di dalam crypto wallet atau exchange, jadi tidak perlu memegang barang fisiknya. Kemudian auditable supply on chain, jadi kita supply-nya kita bisa lihat. Jadi tidak, kalau misalnya ada supply-nya langsung mendadak banyak, kita bisa kelihatan, oh ini apakah Paxos ini berbuat curang atau tidak. Nah, bagaimana secara regulasi dan tingkat kepercayaan dari Paxos Gold? Nah, Paxos itu diatur oleh, karena dia lokasinya di New York, diatur oleh New York Department of Financial Services atau NYDFS. Kemudian si PaxG itu punya kolateral dalam bentuk emas. Jadi emasnya ada, tadi disimpan di Brink. Kemudian diaudit oleh pihak ketiga yang independen. Kemudian laporan transparansi itu dipublikasikan secara bulanan. Use case-nya seperti apa? Kalau kita mau melawan inflasi, kita bisa menyimpan dalam bentuk emas. Kemudian kalau stablecoin misalnya itu kan tergantung dari valuasi dari si fiat tadi kan. Tapi kalau emas kan tidak perlu khawatir terhadap volatilitas dari uang fiat. Kemudian bisa dipakai untuk diversifikasi, misalnya kita punya aset kripto yang volatil, kemudian kita bisa diversifikasi dengan emas atau menggunakan PaxG tadi. Kemudian bisa dipakai sebagai kolateral dalam decentralized finance, misalnya kita mau meminjam dalam bentuk stablecoin, itu bisa menggunakan PaxG. Kemudian bisa on-ramp ke pasar uang atau pasar emas fisik. Nah, kalau kita bandingkan ada beberapa produk yang berbasis emas yang lain, tidak hanya. Jadi PaxG bukan satu-satunya ya. Ada namanya Tether Gold. Jadi Tether Gold ini satu perusahaan yang memang yang menerbitkan USDT. Jadi mereka juga punya berbasis emas, namanya XAUT. Modelnya seperti sama, tetapi permasalahan dari XAUT adalah mirip seperti USDT, transparansinya kurang. Kemudian DGX Gold Token atau DGX ini sekarang tidak aktif. Masalahnya sentralisasi. Sebenarnya semua stablecoin itu sentralisasi gitu ya. Kemudian kalau PaxG itu menang di bidang regulasi karena dia comply dengan aturan setempat, dalam hal ini New York. Kemudian redeemability, jadi kita bisa tukar token PaxG dengan emas fisik. Kemudian yang jadi berbeda adalah apakah kita bisa mengklaim secara resmi gitu ya atas emas tertentu. Biasanya kalau Tether itu konsepnya tidak semua orang bisa menukar dengan apakah itu stablecoin atau emas. Tapi kalau PaxG bisa. Nah, bagaimana dengan resiko centralized issuer ya? Tentu saja Paxos, kita harus percaya pada Paxos. Apakah Paxos ini curang atau tidak? Ya, mudah-mudahan tidak curang. Kemudian biaya jaringan Ethereum, kalau kita mau mentransfer, biayanya bisa sangat tinggi di Ethereum. Kemudian kalau misalnya ada perubahan aturan terhadap aset tertentu, nah itu juga bisa jadi masalah. Kemudian likuiditas pasar, nah ini sebenarnya akan terjadi di semua aset ya, tidak hanya di emas. Summary, tadi kita sudah berdiskusi sedikit soal PaxG, di mana PaxG ini adalah token di dalam blockchain yang merupakan representasi dari kepemilikan emas fisik. Dia mengkombinasikan antara emas yang punya tingkat kestabilan tinggi dengan fleksibilitas dari crypto aset yang bisa diperjualbelikan kapanpun juga. Kemudian transparan dalam artian berapa jumlah supply yang beredar bisa kita lihat. Kemudian regulated, ini untuk yang Paxos diatur oleh institusi setempat. Kemudian accessible, dia bisa menukar PaxG dengan emas fisik. Jadi kita bisa melihat bahwa PaxG ini satu tool yang bisa dipakai untuk hedging dan portfolio diversification. Kalau misalnya kita punya aset yang volatile, kita bisa imbangi dengan menggunakan kepemilikan emas, misalnya dengan menggunakan PaxG. Nah, sampai di sini video kita kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.